Apakah keakraban ini menjadi kode bagi Prabowo dan Ganjar untuk dipasangkan di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Friska, Mas Selamat malam Bimo. Rizka. Saya ke Mas Bim dulu. Mas Bima, ini kan masalahnya nih, PDIP kan belum kasih nama calonnya siapa ya. Tapi ya bolehlah tebak-tebakan kode. Kodenya kemarin tuh Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar, itu PDIP ngebacanya gimana? Ada kemungkinan untuk menduetkan pasangan ini kah? Tapi pasangannya gimana ya? Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo. Nah gimana Mas Ganjar? Mas Ganjar salah, Mas Arya Bima. Gini ya Rizka, apakah kebersamaan Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Jokowi di acara itu akan mengerucut ke pasangan koalisi di 2024 atau tidak, entah itu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, saya kira itu terlalu berspekulasi dan terlalu dini untuk dikalkulasi saat ini ya. Meskipun wacana-wacana itu terus bermunculan. Ya. Nah, kalau tadi pertemuan itu diarahkan pada kingmaker seorang Pak Jokowi, kalau di PDI Perjuangan yang ada queenmaker. Queenmaker Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang secara penuh mendapatkan mandat partai lewat kongres untuk mengumumkan nama dan timingnya itu kapan. Ya. Sinyal-sinyalnya Ibu sudah menyampaikan nanti bulan Juni. Ya. Sinyal-sinyalnya Ibu akan menyampaikan bulan Juni sewaktu Ibu menyampaikan pidato di acara ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan. Nah kemudian siapanya yang akan disampaikan itu masih kita menunggu terus-menerus ya kan, apakah tanggal 1 Juni itu nanti deklarasi ataukah pengumuman. Sebagai kader memang terus menunggu. Tapi kembali ke pertemuan yang ada Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo serta Pak Jokowi, menurut saya silakan saja para pengamat untuk mencermati dan mengkalkulasi. Karena toh survei juga bisa dijadikan variabel. Tapi buat perjuangan, hal yang terkait dengan keputusan mengenai capres-cawapres, semua ada di ketentuan keputusan wewenang penuh Ketua Umum. Jadi itu wewenang penuhnya Ibu Megawati ya. Mas Arya Bima. Nah, karena tadi di-mention bahwa sekarang tugasnya pengamat ya Mas Toto, berarti tugasnya sekarang untuk menerka dan untuk membaca. Nah, kira-kira gimana nih kode yang udah disampaikan Pak Jokowi bertemu dengan Mas Ganjar, dengan Pak Prabowo, ini kan bukan kali pertama. Ya masa sih kalau nggak dikaitin ke Pilpres, soalnya memang momentumnya itu sudah jalan ke sana kan Mas Toto? Iya, pertama sebetulnya ini tidak mengagetkan ya, bahwa dua nama ini dianggap menjadi sosok yang sangat mungkin di-endorse oleh Jokowi. Sudah beberapa kali ada kejadian dari Rakernas Projo bulan Mei 2022, lalu kemudian untuk Mas Ganjar peristiwa di depan relawan rambut putih, Pak Prabowo ada di acara hari ulang tahun Perindo misalnya, seringkali ada kebersamaan. Dan yang menarik sebenarnya kemarin adalah ketika orang kemudian bertanya-tanya sebelumnya terkait dengan gitu ya, Prabowo Ganjar, kemarin menjadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo gitu kan. Dan ini memang menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan variabel survei. Ketika saya berbicara dalam kapasitas lembaga survei, memang kedua nama ini adalah dua nama yang memuncaki lembaga survei. Kalau kita lihat bahkan di Kompas, Litbang Kompas terakhir ada di peringkat 1 dan di peringkat 2. Dan memang bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Di survei bulan Desember Carta Politika pun ketika kita kemudian membuat simulasi andai kata Ganjar Pranowo di nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, lalu melawan dua pasangan yang lain dalam simulasi 3 pasang, itu bahkan punya potensi untuk menang 1 putaran. Karena
kedua nama ini selain elektabilitasnya tinggi, tapi juga mendapatkan sisi komplementer satu sama lain. Ganjar ini punya segmen yang betul-betul mayoritas adalah pemilih Jokowi tahun 2019. Pak Prabowo walaupun posisi politiknya adalah loyalis Pak Jokowi saat ini bagian dari rezim, tapi kalau kita cross tabulasi data, pemilih Pak Prabowo masih lebih banyak yang berasal dari investasi elektoral 2 pemilu sebelum. Artinya yang sebelumnya memang tidak memilih Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan ketika ini digabung, kemudian kekuatannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan misalnya Anies dengan Prabowo atau Prabowo Anies misalnya. Yang ternyata itu satu segmen, sehingga variabel Iya. komplementernya lebih kecil. Nah, variabel kedua saya pikir yang tetap menarik kan adalah pertanyaan Pak Jokowi itu melempar ke siapa sih kemarin? Andai kata memang betul adalah sebuah gimmick politik ya, Ya. dan saya percaya itu gimmick politik. Itu acara panen raya harusnya yang muncul misalnya Mentan kok, tapi kelihatan sekali pada saat berjalan melewati pematang sawah memang hanya bertiga. Itu kan sudah sesuatu yang disiapkan oleh protokoler ya, Ya. menurut saya jelas. Dan sementara Mentannya saya lihat malah nunggu saja gitu kalau kita. Sambil selfie. Dan menurut saya kalau ini dilakukan dengan sengaja, pertama ini dilempar dalam konteks pada publik, yang kita tahu Pak Jokowi sekarang memang merasa mungkin secara psikologis ada dalam posisi cukup kuat untuk menjadi kingmaker. Kenapa? Tingkat kepuasan publiknya di atas 70%. Itu langka sekali. Pak SBY semenjak Juli 2011 jelang masa pensiunnya itu tingkat kepuasan publiknya di bawah 60%. Yang menyebabkan modalnya untuk menjadi kingmaker itu menjadi sangat kecil, berbeda dengan Pak Jokowi saat ini. Terakhir yang menjadi menarik kan adalah ketika ini masuk dalam variabel N, Ganjar dan Prabowo, pertanyaannya kemudian M-nya ini adalah apakah Ganjar atau Prabowo yang menjadi capres. Nah, kalau memang hanya berkaca pada situasi sekarang, Ganjar memiliki keunggulan pertama dari sisi elektabilitas, yang kedua konteks kalau betul dimajukan oleh PDI Perjuangan, PDI Perjuangan memiliki tingkat elektabilitas dan kursi lebih besar dibandingkan dengan Gerindra. Tapi kita kan harus ingat, catatannya kan nanti adalah ketika menjelang masuk pendaftaran, masa pendaftaran adalah patokan mengenai elektabilitas ini kan masih sangat dinamis. Dan saya lihat saat ini adalah Pak Prabowo kalau kita lihat dari monitoring data pun gerak sangat kencang selama 2 bulan terakhir. Oke, baik. Terakhir kalau Mas Arya Bima, jadi kalau PDIP nggak terpengaruh sama kode-kode politiknya Pak Jokowi? Nunggu aja nanti apa yang dikatakan Bu Mega. Apa Juni ya sementara ini kodenya? Sekali lagi yang ada bukan, jadi PDI yang ada adalah queenmaker. Secara potensial kali ini memang semua capres di PDI Perjuangan berpeluang untuk menjadi calon karena tidak ada incumbent ya. Kemarin kan incumbent Pak Jokowi. Jadi jika memang itu memenuhi aspirasi rakyat, ya, tentunya akan berpeluang untuk menjadi capres. Ya, dimungkinkan di PDI akan tampil calon-calon yang baru dan segar, dan ini merupakan suatu hal yang biasa di dalam demokrasi kepartean yang terus tumbuh dan berkembang, sehingga muncul berbagai kader-kader baru baik dari kepala daerah maupun dari politisi nasional di PDI Perjuangan. Apakah itu Ganjar atau Mbak Puan atau kemudian Bu Trisma dan yang lainnya, saya kira Ibu Mega akan menentukan dengan bijaksana sejauh mana norma-norma ideologi dan juga aspirasi rakyat itu memenuhi kriteria untuk calon PDI Perjuangan ke depan. Saya kira itu. Ini yang masih ditunggu, kira-kira siapa yang akan memajukan siapa, meskipun kode-kode gimmick politik sudah dilempar dari sekarang. Terima kasih atas waktunya Mas Arya Bima, anggota DPR fraksi PDI. Terima kasih banyak Mas Toto Inatul Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.